pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu jangan hidup egois, ya. Yang terambil dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10. Dikatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya, ini semua ciri-ciri manusia di akhir zaman. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mempungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, kalau kita lihat, kita pelajari firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10, maka disebutkan bahwa hari-hari terakhir selalu berhubungan dengan masa-masa yang sukar, ya. Masa-masa yang sukar yang kita hadapi saat-saat ini. Dan masa-masa sukar itu ternyata bukan datangnya dari badai, bukan datangnya dari virus yang sedang melanda dunia, semua dunia. Tapi masa-masa yang sukar itu tentang kehidupan manusianya. Ya, jadi bukan badai yang akan terjadi, bukan kegoncangan ekonomi, bukan itu semua. Tetapi yang di poin ini yaitu masa-masa sukar itu tentang kehidupan manusianya. Di mana di saat ini kita sulit untuk menemukan manusia-manusia, teman-teman yang jujur, yang setia, yang baik, ya. Itu sulit, ya. Karena manusia ini berhubungan dengan manusia. Saudara, dan ini bukan di antara kita dengan orang luar, ya. Tetapi juga terjadi di antara keluarga kita sendiri. Antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, ya. Ini yang akan terjadi, ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Bukan saja kita dengan orang luar, tetapi yang terpenting yaitu kehidupan kita di antara keluarga kita sendiri, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Saudara, kalau dulu manusia berhubungan dengan binatang itu sulit, ya, takut ini, takut dicakar, takut ini. Tapi sekarang manusia berhubungan dengan binatang tidak sulit karena bisa diajar, ya. Anjing bisa diajar, hewan-hewan yang ganas-ganas pun bisa diajar. Tapi kita lihat bagaimana manusia sudah sulit untuk diajar berhubungan dengan manusia karena manusia tidak bisa menjadi ukuran lagi. Banyak manusia yang tidak bisa diajar. Firman Tuhan mengatakan, kamu jangan menjadi orang yang bodoh dan bebal. Artinya yang tidak bisa belajar. Oleh karena itu Paulus menegaskan lagi di dalam 2 Timotius 2:14. Dia mengatakan, ingatkanlah
pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Hari-hari ini perkataan manusia itu tidak lagi bisa menjadi ukuran. Hari ini bisa berkata begini, besok bisa berkata lain, dan tidak merasa bersalah. Karena itu Paulus menasihatkan kepada Timotius, hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Artinya bukan menambah baik, tapi membangkitkan emosi kita. Saudara, kita lihat bagaimana di antara keluarga, banyak yang dari perkataan-perkataan kita itu menimbulkan emosi. Dan beberapa hari yang lalu saya telah menyampaikan bagaimana perkataan kita itu kadang-kadang dibumbui dengan emosi. Saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa kalau di dalam hubungan perjinahan itu sampai dalam keturunan ke-10 ya. Kalau saudara lihat di kitab Rut. Kalau perkataan penyembahan berhala itu sampai turunan ke-4. Tapi kuasa perkataan kita ini unlimited, saudara. Dari generasi ke generasi, kalau tidak diputuskan perkataan-perkataan kita, itu akan membawa dampak sampai kepada generasi-generasi kita. Unlimited. Karena itu dikatakan bahwa kuasa perkataan kita ini sangat penting. Saudara, ayat-ayat bahwa dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Ini berbicara tentang orang yang egois, mencintai dirinya sendiri. Egois, karena tidak mau mengerti perasaan orang lain. Umpama dalam keluarga, tidak mengerti perasaan pasangannya. Orang tua tidak mengerti perasaan anaknya. Sehingga terjadinya hilangnya kesetiaan. Dan akibatnya terjadi perselingkuhan. Karena apa? Manusia mencintai dirinya sendiri. Perselingkuhan itu terjadi karena hilangnya kesetiaan dan manusia mencintai dirinya sendiri. Saya sadar dan saya cuma menasihatkan lewat kehidupan dari pernikahan saya yang sudah saya jalani hampir 51 tahun. Dengan segala apa yang saya lalui, yaitu kalau kesetiaanmu, ini saya nasihatkan pada semua ya, kalau kesetiaanmu mulai goyah, ingat baik-baik. Jangan pertaruhkan nama baikmu demi seseorang yang kelihatan menarik, cantik. Ya. Jangan hancurkan apa yang sudah kau bangun demi orang yang kelihatan cantik dan menarik. Percayalah, seorang istri bisa membantumu mendatangkan banyak berkat, menghasilkan banyak uang. Tetapi wanita lain bisa membantumu menghabiskan banyak uang dan menghilangkan berkat dalam hidupmu. Amin. Dosa perselingkuhan ini adalah dosa yang disaput cinta. Ya. Jadi sulit untuk melepaskan orang yang berselingkuh ini. Sulit, saudara. Kadang-kadang diinjili, enggak mau, saudara. Bertobat, tapi berobat. Kembali. Sulit untuk melepaskan. Karena apa? Dosa ini disaput cinta. Dosa lain bisa, saudara, mencuri. Dikatakan jangan mencuri, mereka bisa bertobat. Tapi dosa yang disaput cinta ini sulit, saudara. Dan kita lihat bahwa mungkin kenyataannya
perselingkuhan itu menyenangkan, saudara. Karena dikatakan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu nikmat rasanya. Ya, memang kelihatannya perselingkuhan itu menyenangkan, tapi ujungnya selalu adalah penyesalan. Saudara, kesetiaan itu kelihatan mungkin membosankan, tetapi ujungnya ada damai sejahtera, ada sukacita, serta menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati dan waspada. Jangan pernah masuk dalam perangkap yang satu ini. Karena semua ini ada sutradaranya, yaitu iblis, yang ingin selalu menghancurkan rumah tangga kita. Saudara, dikatakan manusia ini suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, oleh karena itu jangan egois. Cintailah istrimu, cintailah suamimu, karena perkawinan itu adalah lambang Kristus dengan jemaatnya. Dikatakan juga bahwa mencintai uang, manusia itu sudah mencintai uang. Ya. Yang menjadi ukuran manusia ini adalah uang. Saudara, sehingga orang punya mindset, kalau punya uang itu dianggap orang, tidak punya uang tidak dianggap orang. Saudara, kalau manusia itu cuma ukurannya uang, saudara, maka orang ini akan bergaul dengan orang yang punya uang. Saudara, sewaktu-waktu kalau kita masih bisa memberi keuntungan, maka kita akan disenangi orang. Tetapi begitu kita tidak bisa memberi keuntungan, kita ditinggalkan orang. Seperti apa saya katakan, ada gula, ada semut, saudara. Saudara dikatakan juga menjadi pembual, sombong, pemfitnah. Tentang kejahatan orang lain, kita suka memberitakan. Saudara, saat ini mudah untuk menfitnah orang lain, yaitu lewat sosial media. Ada berita tanpa kita selidiki sudah disebarkan, ya. Bukan mulutmu yang menyebarkan, tapi jari tanganmu bisa menfitnah orang lain. Saudara, internet, gadget itu memang memudahkan kita untuk di dalam segala segi, ya. Tetapi ada segi negatifnya yang dimanfaatkan banyak orang. Mungkin kalau dulu kita punya keluhan, punya perasaan mengeluh, ya, sedih, kita rasakan sendiri atau kita curhat kepada orang yang tertentu. Tapi sekarang ibu-ibu ada keluhan, langsung pasang status, ya. Terus teman-temannya di-like. Senang sekali seolah-olah direspon, di-like. Kadang-kadang yang nge-like itu mensyukurkan, ya. Dan inilah masa-masa yang sukar yang dihadapi, ya, karena berhubungan dengan manusianya. Saudara, dikatakan orang tidak taat pada orang tua. Anak-anak tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua. Karena apa? Karena orang tua sudah menjadi contoh yang tidak baik. Ya. Alat-alat modern ini, saudara, kita lihat banyak menjerumuskan orang. Saudara, kita di rumah duduk bersebelahan dengan suami istri. Dua-dua bawa HP, saudara. Masing-masing pegang HP, dia aktif dengan tidak tahu dengan siapa, yang istri dengan siapa, capek tidur, masuk kamar tidur, saudara. Senyum-senyum sendiri, pegang HP, saudara. Saudara, dan ini saudara, banyak orang terjerumus. Orang WA, ya, perselingkuhan terjadi hanya dari WA. Saudara, nanti yang mungkin ada yang satu berkata, selamat malam, saya mengganggu kamu, ya. Ini orang
wanita lain mengatakan, oh enggak mengganggu, sama sekali enggak mengganggu, senang kok aku sudah mulai. Terus itu terjadi, saudara. Kalau kondisi seperti itu akan dibiarkan, maka keadaan menjadi hambar. Kesetiaan itu menjadi membosankan. Ya, apakah kita akan biarkan itu atau kita akan memperbaiki? Kadang-kadang kalau kita pergi ketinggalan sesuatu, saudara, itu kita enggak panik. Tapi kalau kita ketinggalan HP, saudara, kita paniknya luar biasa. Ayo jujur, ya. Nah, ini saya katakan supaya jangan sampai gadget HP itu melebihi Tuhan dalam hidupmu. Yang kita sandarkan HP kita bukan pada Tuhan. Waktu kita banyak di HP kita daripada pada Tuhan. Dan ini bisa menggerogoti iman percaya kita. Saudara, dikatakan manusia tidak tahu berterima kasih. Karena manusia tidak bisa bersyukur. Tidak bisa balas budi orang. Ya, tidak tahu kebaikan orang. Dulu orang masih punya pepatah. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Tapi sekarang, zaman sekarang nggak ada lagi, saudara. Sulit sekarang berbuat baik sama orang. Sulit sekarang menolong orang. Kadang-kadang orang malah nggak percaya. Karena ini masa-masa sulit. Bukan karena badai, bukan karena virus, tapi karena manusianya, saudara. Tidak suka berbuat baik. Sukanya itu adalah permainan yang kotor, cara-cara kotor, ya. Baik di dalam gereja, baik di dalam bisnis, ya, baik dalam rumah tangga, itu banyak cara-cara yang kotor, saudara. Tidak mengasihi, saudara. Empati orang itu menjadi hilang, kasih sudah menjadi dingin, suka menghakimi, ya, kehidupan di sosmed. Lihat di sosmed, orang-orang diomongin apa aja, belum tentu benar. Tapi lihat mereka disebarkan kemana-mana, ya. Dulu orang-orang jual makanan, saudara, itu ada yang dibuat sampai keturunan ketiga. Saudara, kita umpamai kalau di Surabaya bakwan gili, itu sampai keturunan keberapa. Es krim Sangrandi, nasi Maduranya Pak Yongki, itu dari keturunan berapa itu, ya. Nasi rawuh gresik, itu dibuat dari turun-temurun. Karena apa? Karena ada kesetiaan. Ada kesetiaan. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang pikiran manusia berbeda. Orang menjadi egois dan memenangkan diri sendiri. Saudara, mereka berjualan sesuai dengan apa yang dia punya. Tidak akan dikasih itu resep kepada orang lain, saudara. Dipakai sendiri, saudara. Tapi zaman dulu ada kesetiaan, saudara. Dikatakan orang jualan bisa turun-temurun. Saudara, ada orang kalau dari agama lain, ya berdoa. Dikatakan ibadahnya mereka 5 kali sehari. Taat beribadah. Tapi dilihat hidupnya penuh kebencian. Ya, penuh, saudara, ibadah itu adalah satu kekuatan. Tapi kita lihat, ibadahnya 5 kali, tapi sebaliknya garang, hidupnya penuh kebencian. Ya, bagaimana mereka merusak, bisa membunuh, menjadi hal yang tidak baik. Ibadah ini adalah kekuatan, saudara. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, hidup kita ini menjadi tenang. Kalau ibadah kita ini benar di hadapan Tuhan, memperdulikan ibadah, memperdulikan Allah di dalam hidup kita nomor 1. Kita mengasihi Tuhan, ya. Kita tidak menjauhi ibadah, tapi kita sungguh-sungguh beribadah. Saat teduh, saat menyembah kepada Tuhan, saudara, kita tinggalkan jubah kita. Mungkin di antara kita yang posisinya hidupnya ada yang kaya, engkau menjadi raja di dalam hidupmu penuh dengan kekayaan, rumah yang besar.
engkau punya baju jubah sendiri, saudara. Tetapi saya percaya, kalau engkau mengalami masalah, jubahmu itu tidak berguna. Engkau harus pakai jubahnya, yaitu jubah pujian. Tanggalkan jubahmu, pakai jubah pujian. Kalau kita memperhatikan kehidupan keagamaan kita, yaitu setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara, hidup kita ini beda. Hidup kita beda. Saudara, kita di dalam akhir zaman ini, ibadah itu dampaknya mestinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi orang yang egois. Kita akan kasih Allah dan kasih itu ada diri kita. Saudara, kalau kita punya anak, kita mengasihi anak kita. Bukan karena anak kita itu baik, bukan karena anak kita itu sukses, bukan karena anak kita itu pandai luar biasa, tapi kita mengasihi anak kita karena ada di dalam diri anak kita ada darah dan daging kita. Kalau kita ini sebagai anak Tuhan, saudara, seharusnya di dalam kita ini ada roh Tuhan. Kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita, saudara, roh Tuhan itu menguasai diri kita, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita tidak perlu bersaing dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan yang ada di dalam kita selalu melindungi, memberkati, memelihara kita seperti biji matanya. Oleh karena itu, saudara, ayo kita dalam hubungan kita tetap kita ada sukacita, ya, kita ada duka cita. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita seperti Tuhan Yesus mengatakan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi garam di tengah-tengah dunia, menjadi terang di tengah-tengah dunia, sehingga di tengah-tengah dunia yang gelap, orang bisa melihat kita, ada Yesus di dalam hidup kita, karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Ya, saya akan berdoa bagi semua yang mengikuti Zoom ini. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kita tidak akan membuat kita menjadi orang egois yang mencintai diri kita sendiri. Kita percaya kalau ada Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, maka kita akan diberkati. Kita akan percaya Tuhan yang menyertai kita lebih dari segala-galanya. Kita tidak akan khawatir pada hari-hari yang menggoncangkan dunia, karena kita percaya kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, setialah beribadah, setialah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu, percayalah kepadanya. Kita tidak perlu khawatir, berseru kepadanya, maka saya percaya dia sanggup menjawab, menolong, memberkati, melindungi kita. Amin.